Oke, oke, suara saya kedengaran jelas nggak teman-teman? Kalau orang Medan suaranya keras-keras, harusnya kedengaran jelas ya. Jelas ya, terima kasih. Sebenarnya topik ini biasanya ya, topik-topik setiap hari Rabu malam itu biasa saya bawakan untuk training untuk region saya ya di Sumatera. Tapi kali ini saya lihat topiknya itu netral, umum, dan juga teman-teman mungkin di daerah-daerah itu butuh pembahasan tentang materi ini. Jadi saya request ke Pak Panca. Oke, Pak Panca itu Kepala Edukasi untuk seluruh Indonesia ya. Jadi beliau bilang, oke Pak, boleh topiknya menarik, silakan gitu loh ya. Jadi hari ini saya akan share kepada teman-teman untuk topik ini ya. Sebentar, saya share dulu presentasinya. Oke, teman-teman sudah slide share belum ya? Ah, kalau yang sudah, tolong di kolom chat jawab sudah. Supaya nanti saya udah ngomong sampai setengah, kok belum side sale ya. Sudah ya, oke siap. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang Tien Syariah, the power of Tien Syariah ya. Jadi kita akan belajar tentang 25 sebab utama memilih bisnis Tien. Namun sebelumnya, biasanya lah ya, kalau Pak Erwin ya, mungkin yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Erwin Tanes, saya area manager untuk wilayah Sumatera. Jadi ini teman-teman dari berbagai daerah lain, kalau mau bangun omset ataupun jaringan di Sumatera, yuk monggo. Ya, saya terima omset dari teman-teman ya. Oke. Nah, seperti biasa ya, kalau Pak Erwin buat kanjung atau training, selalu di awal itu saya ada kasih informasi-informasi baru sebelum kita masuk ke training kita. Ya, ini. Nah, informasi baru itu adalah ini berapa informasi yang kita sedang jalankan program pembelajaran baik online maupun offline yang ada di Sumatera ya. Seperti Zoom ini kan online ya. Kita teratur reguler ya setiap bulan itu ada skill set training. Terus kita juga ada sesekali itu leadership training dan produk training ya. Kebetulan di Medan itu kita ada Pak Teguh ya. Jadi teman-teman juga Pak Teguh juga sering buat acara-acara apa ya Zoom training untuk kita semua untuk mendapatkan insight-insight baru tentang materi-materi produk. Nah, program explanation ya, itu artinya kalau ada program-program dari perusahaan dan sebagainya yang dari pusat itu biasanya kita segera gerak cepat untuk buat Zoom explanation-nya supaya teman-teman yang di lapangan bisa bergerak sudah tahu promonya seperti apa dan bisa bergerak dengan maksimal. Dan ini program yang baru saya luncurkan baru di bulan Ramadan kemarin. Ini semacam talk show ya, program cerita-cerita ya. Tadi siang baru kita selesai aja cerita-cerita tentang sehat, cerita-cerita sehat. Kebetulan saya mengundang seorang leader dokter dari Batam, ya, Dr. Joel Fikar, ya, beliau juga adalah leader yang lama, sudah peringkat Bronze Lion. Ya kita korek-korek informasi dari beliau lah, cerita-cerita ya. Nah, cerita-cerita ini sebenarnya ada 3 program ya. Cerita-cerita sehat itu ada program yang terbaru. Sebelumnya itu kita ada cerita-cerita fengso. Cerita-cerita fengso itu artinya bagaimana pemahaman tentang pupuk fengso untuk penerapan pada tanaman-tanaman tertentu. Dan saya melihat bahwasanya pelatihan-pelatihan kita di bagian pertanian ataupun fengso itu agak berkurang ya, agak kurang. Jadi inisiatif saya itu untuk di Sumatera kita luncurkan program ini yang kita undang itu adalah kalau cerita-cerita fengso itu adalah praktisi-praktisi, leader-leader yang di lapangan yang mungkin bukan hanya memasarkan fengso, tapi juga sebagai petani ataupun orang yang bercocok tanam di menggunakan produk fungso tersebut. Nah, terus bisnis review series ini biasanya sering saya bawakan kalau ada event apa ya seminar-seminar, training-training yang saya ikuti, yang saya melihat review daripada seminar-seminar ini sangat bagus, yang saya sering buat di acara di Sumatera. Ya kemarin terakhir yang di nasional ada kita buat bersama dengan Pak Panca di kalau nggak salah Omni Channel Marketing. Ya, itu secara online. Nah, kalau secara offline, kita ada ETP kelas dan kita ada personal development training. Ya, teman-teman yang Sumatera pasti sudah tahu. Kita ada 9 program offline. Ya, Goes to School, Goes to Campus, Goes to Farm. Nanti yang terbaru akan saya luncurkan itu Goes to Salon.
Wah, saya masih konsepkan bagaimana teman-teman dengan menggunakan produk Kirvaris, kita akan bedol desa, bukan bedol desa, kita bedol salon. Ya, salon-salon seperti apa yang kita bisa kunjungi, yang kita bisa tawarkan produk Kirvaris, dan nantinya pemilik salon itu akan menjadi cabang-cabang kita yang selanjutnya menghasilkan omset-omset untuk kita. Ya, Ghost to Salon itu yang terbaru, tapi masih belum maksimal ya. Saya masih pertajam konsepnya. Nah, beberapa program yang sudah kita angkat di nasional itu bersama Pak Panca itu adalah Retire Rich, itu kita sudah angkat di nasional. Terus Ghost to School kita sudah angkat di nasional. Masih banyak program yang kita belum diangkat ke nasional karena kita masih mengkaji bagaimana konsep-konsep ini bisa tajam sehingga teman-teman ketika menggunakan konsep program-program ini bisa langsung tepat sasaran dan mendapatkan banyak prospek dan banyak omset di lapangan. Leadership training ya, leadership training juga ada offline di beberapa leader saya sudah bawakan. Produk training ini ada Pak Teguh juga sudah diundang di beberapa daerah di Padang, Pekanbaru, Medan dan sekitarnya. Terus skill set training itu juga ada, mindset training juga kita akan segera luncurkan. Nah, ini yang terbaru untuk kita ini ada satu training ini bulan Juli nanti saya akan adakan bagaimana dengan menjual kita dengan skill bercerita kita sudah bisa menjual produk ya. Teman-teman, konsumen zaman sekarang itu makin lama makin pintar ya. Mereka tidak suka dijualin produk. Mereka tidak suka kita itu sebagai subjek mereka itu sebagai objek yang kita jualkan produk. Mereka nggak suka. Tapi ternyata dengan teknik bercerita, ngobrol-ngobrol santai, ternyata mereka bisa membeli sesuatu dari kita ya. Jadi mereka tidak suka kita jualkan produk, tapi mereka suka membeli ya. Ini nanti kita akan belajar di bulan Juli. Nah, bulan Juli juga saya juga sudah dapat satu pemateri ya, narasumber yang luar biasa itu leader kita juga, Silver Lion di Padang ya, Ibu Rika Ovianti. Beliau juga adalah seorang sarjana pertanian dan sangat fokus menggarap potensi daripada produk-produk Fengso. Nah, di bulan Juli nanti kita akan belajar tentang penerapan Fengso ke tanaman bawang. Ya, kemarin itu kita sudah tanaman sawit, sudah tanaman padi, sudah tanaman bawang kali ini. Ya, mungkin bulan depannya lagi Agustus tuh mungkin kita akan main ke tanaman jeruk atau mungkin main ke jagung. Ya, jadi step by step teman-teman mendapat insight-insight baru tentang bagaimana Fengso itu diterapkan di berbagai tanaman yang berbeda-beda. Nah, yang terbaru ini, Mr. Cowboy ya, teman-teman udah lihat di grup ya. Ini idenya ini muncul itu tadi sore jam berapa ya? Tadi sore jam 2, jam 3. Jam 3. Jam 2 kan saya Zoom ya. Saya Zoom dengan Pak Dokter. Itu jam 3-an lah selesai. Chatting-chatting sama beberapa teman-teman. Yuk kolaborasi yuk. Nah, terakhir keluarlah program ini. Ya, training ini nanti Kamis jam 2 siang ya. Kita akan membahas 3 hal ya. Poinnya sangat sederhana. Fondasi seorang member menjalankan bisnis MLM itu 3 tugas mereka. Pertama, tugas menjual. Kedua, tugas sponsoring. Ketiga, tugasnya servicing, menservis, mengantar produk, memberikan informasi, dan sebagainya. Nah, nanti kita bertiga, saya, Pak Panca, dan Pak Rijal, kita akan sama-sama membawakan satu materi. Ya, kita akan sama-sama membawakan satu materi. Jadi, Pak Panca nanti materinya itu adalah di service. Bagaimana membuat service yang excellent. Saya di sponsoring, bagaimana kita bisa sponsoring, the power of sponsoring. Pak Rijal itu nanti akan sharing kepada kita itu adalah NLP for selling, ya, NLP for selling. Saya nggak tahu kapasitas Zoom untuk nanti hari Kamis depan itu seperti apa, tapi saya udah booking Pak Panca. Saya bilang grup Sumatera itu 100 orang wajib hadir ikut Zoom pada siang hari Kamis depan ini, ya. Jadi teman-teman ya, kalau ada member-member leader-leader dari Sumatera, wajib ikut ya, belajar ya, untuk ini karena ini kolaborasi yang luar biasa. Ya, sekilas saya cerita Pak Rijal itu latar belakang dari sebuah perusahaan MLM yang dulunya itu banyak menjual tas-tas dan sebagainya, dan barang-barang kosmetik juga ada. Ya, saya nggak boleh sebut nama, tapi Anda sudah tahu yang sekarang perusahaan MLM-nya sudah menjadi perusahaan retail. Dia tidak menjalankan MLM lagi. Yang notabene asalnya itu dari Paris. Ya. Jadi ilmunya Pak Rijal itu luar biasa, apalagi beliau itu praktisionis untuk NLP ya. Beliau sangat
sangat mendalami tentang NLP. Nah, sedangkan Pak Panca, teman-teman pasti sudah tahu ya, seorang mantan manajemen juga di sebuah perusahaan kosmetik yang dari Swedia. Tidak boleh saya sebut nama juga ya. Jadi beliau nanti akan mengajarkan kita bahwasannya bagaimana melakukan service. Kebanyakan dari kita, para member, apalagi leader-leader ya, sering sekali kita tahu cara menjual, kita tahu cara melakukan sponsoring atau rekrutmen. Kita lupa bagaimana kita service member-member kita. Sehingga bagaimana agar member-member lama tetap sama kita, belanja sama kita, omset tetap masuk, bahkan member-member lama mereferensikan prospek-prospek baru kepada kita. Nah, kira-kira ilmu-ilmu seperti ini kepingin dapat nggak teman-teman? Ya, nah kalau saya nanti akan cerita tentang sponsoring. Bagaimana kita bisa speed sponsoring kita tuh bisa cepat. Ya, kira-kira ketiga ilmu ini, selling, sponsoring, servicing, kira-kira oke nggak untuk kita belajar? Kalau yang bilang oke, coba di kolom chat dulu, saya mau tahu dulu. Oke, 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 oke. Oke nggak? Wis, mantap, sangat oke, oke banget, oke. Nah, makanya minggu depan, hari Kamis, tolong sisihkan waktu teman-teman, kita belajar bersama-sama tentang bagaimana hit the target, selling, sponsoring, dan servicing. Oke, nah kita mulai akan masuk the power of TN Syariah. Ini kita akan masuk ke trainingnya. Ya, sebenarnya trainingnya itu training sederhana. Sebenarnya training ini kita ambil dari 6 pilar yang telah diajarkan oleh support system One Vision. Cuma saya bedah jadi pecah-pecah supaya teman-teman bisa mendapatkan yang lebih detail. Nah, namun sebelum kita mulai, saya adakan, oh ya, ini ada disclaimer ya, sebelum kita melakukan survei, ini ada disclaimer dulu. Artinya apa? Teman-teman, ini hanyalah pengajaran yang dibuat oleh pemateri semata karena pengalaman di bidang MLM. Ya, saya sudah lebih dari 15 tahun di MLM. MLM saya itu mirip-mirip Tianxi, ya, satu perusahaan yang cukup besar dari Thailand. Ya, di Indonesia juga sudah sekitar berapa tahun ya? Indonesia mulai masuk tahun ke-20, kayaknya 25. Ya, 25. Sedikit lebih lama daripada Tianxi Indonesia ya. Nah, jadi paling pas itu adalah jangan mengambil konsultasi dari pembahasan materi ini. Ya, apapun ceritanya dari pemateri ini, daripada sharing kita itu silakan tetap konsultasi dengan upline dan leader aktif Anda untuk penerapan berbagai strategi di lapangan nantinya. Oke? Cocok ya, teman-teman ya. Jadi dapat ilmu tambahan, dapat sharing tambahan, tetap teman-teman diskusi sama upline dan leader Anda. Karena saya tidak tahu daerah Anda mungkin di Kalimantan, mungkin di Jawa, mungkin di Surabaya, di Manado, di Makassar yang mungkin penerapan daripada apa yang saya ajarkan di sini itu mungkin perlu di di style-style ulang. Ya, bahasa Medan itu style-style ulang ya. Jadi tetap harus lakukan konsultasi kepada upline dan leader Anda, ya. Nah, kita mulai dengan survei, teman-teman. Ya, kita akan mulai dengan survei. Saya ingin tanya kepada teman-teman, bila sering terjadi di dalam kondisi teman-teman, Anda jawab ya di kolom chat ya. Oke. Apakah member pemula Anda, ya ini saya tanya pada para leader ya. Saya berharap yang masuk ke Zoom ini pastinya leader ya, bukan prospek ya. Kalau ada prospek yang nyunsap masuk ke acara Zoom kita, monggo silakan suruh keluar dulu. Soalnya ini adalah pengajaran untuk member-member ya. Jadi ini banyak rahasia-rahasia untuk member-member gitu ya. Oke, kita survei. Apakah member pemula Anda sering semangat di awal, namun masuk bulan kedua itu mulai ngos-ngosan? Banyak nggak? Kalau banyak jawab ya. Ada nggak? Ada. Oke, mantap ya. Bukan kita senang, tapi kita cari tahu masalahnya di mana. Oke. Nah, yang kedua, apakah member pemula Anda ketika buat daftar nama itu banyak sekali? Ada member baru Anda dah crossing dari OP atau dari home meeting atau dari one on one, dia sudah bergabung, dia sudah ambil mungkin membership 99, dia juga sudah ambil mungkin paket bros. Ketika suruh buat daftar nama, apakah daftar namanya itu dibuat di acara DC, NDT, ataupun dibuat di home meeting, konsultasi sama upline, daftar namanya banyak sekali. Wah, bisa sampai 50, 60. Namun ketika disuruh mengundang, seringkali dia tidak percaya diri. Seringkali dia tarsok gitu loh. Sering nggak terjadi, teman-teman? Kalau sering, coba di kolom chat jawab, ya. Tahu dulu. Sering ya? Oke. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya.
member baru Anda sering muntaber, ya. Bukan muntaber dalam bahasa yang benar ya, tapi muntaber itu mundur tambah berita ya. Bulan pertama masih aktif, bulan kedua dicek oleh leader suruh datang acara OP, suruh datang acara ini, suruh home meeting, mulai males membalas chat daripada leader upline-nya. Ya, ditelepon tidak angkat, ya nanti lama kelamaan mengabaikan, cek pun tidak dilihat. Terakhir apa? Memblokir upline-nya. Ada nggak? Ini kisah-kisah benar ini ya. Saya bantu teman-teman leader ini curhat-curhat sedikit dulu ya. Jadi biar teman-teman tahu dulu. Oke, saya lanjut. Member baru Anda sering main alet cendom ya. Kalau bahasa Medan tuh alet cendom itu main kayak apa ya? Permainan anak kecil tuh kayak lari, kabur-kaburan. Jadi ada satu orang yang ngejar ke yang lain gitu. Sering nggak kabur-kaburan dengan Anda? Ya, saya pikir sering lah ya. Kalau apalagi kalau member-member yang mereka belum paham kenapa mereka join Tianxi. Itu pasti sering juga. Namanya alet cendom. Daerah Anda tuh namanya alet cendom nggak ya? Kalau Sumatera namanya alet cendom. Kucing-kucingan, Pak Radit. Ya, kucing-kucingan. Benar-benar kucing-kucingan. Ya, saya lanjut. Apakah member baru Anda sering ragu dan tidak percaya akan kekuatan perusahaan Tianxi? Kita udah cerita di OP, kita udah cerita di konsultasi, kita udah cerita di home meeting, sudah berkali-kali dia dengar, tapi perasaan kok kayaknya kepercayaan dirinya itu belum full terhadap bisnis Tianxi itu seperti apa. Pasti sering juga terjadi di dalam kondisi lapangan kita ya. Oke, nah justru karena beberapa poin tersebutlah kita hari ini akan sama-sama sharing. Ya, saya tidak berfungsi untuk mengajarin teman-teman, tapi kita akan sharing karena di sini juga saya lihat banyak leader-leader senior yang hadir juga di Zoom training kita pada malam hari ini. Jadi kita sama-sama belajar. Ya, pertama itu adalah kita harus yakinkan kepada para member yang ketika mereka masuk member dari jalur bisnis. Ya, kalau dari jalur produk kan berarti dia mau jadi konsumen dulu. Tapi kalau yang dari jalur bisnis, pasti dia mau bisnisnya. Nah, kita harus bisa menjelaskan kepada mereka kenapa harus bisnis. Kedua, kenapa harus bisnis jaringan? Kenapa tidak jual aja nasi goreng di pinggir jalan? Kenapa tidak jual gorengan? Kenapa harus bisnis jaringan? Yang ketiga adalah kenapa MLM? Ya, kenapa MLM? Yang kedua itu kenapa jaringan? Ya, kenapa berbisnis itu harus kembangkan jaringan? Yang ketiga itu adalah kenapa bisnis jaringan? Yang keempat itu kenapa Tianxi? Ini adalah empat pemahaman dasar yang wajib kita tanamkan kepada member baru kita. Terlebih-lebih lagi kalau member baru kita itu memang fokus mau bisnis, memang fokus mau rubah nasib, memang fokus mau menjadi lebih kaya, lebih sukses, lebih mandiri di bisnis Tianxi. Jadi teman-teman wajib menanamkan keempat pemahaman ini kepada mereka. Ya, sebenarnya pemahaman ini sudah ada di NDT atau DC ya. Tapi hari ini saya cerita dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam artian itu mungkin teman-teman kalau bisa ambil materi ini bisa memperkaya teman-teman. Teman-teman bisa ketika buat acara konsultasi ataupun home meeting, teman-teman bisa cerita sedikit lebih mendalam tentang pemahaman ini ya. NDT atau DC tetap bagus, tetap teman-teman harus menyuruh kepada para member-member baru kita untuk ikut. Ini adalah pecahan-pecahan dari NDT atau DC. Ya, hari ini saya cerita dari segi leader ya untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman supaya mungkin teman-teman kalau ikut NDT DC itu beberapa yang member lama ataupun leader lama itu pasti, aduh bosan Pak Erwin, NDT DC itu gitu-gitu aja materinya. Nah, kembali lagi kenapa bosan? Sebenarnya tidak ada yang namanya NDT ataupun DC yang buat kita bosan. Yang membuat kita bosan, kita tidak ada member baru yang ikut NDT dan DC. Coba bayangkan, leader-leader lain yang banyak member-member baru dia ikut NDT dan DC, apakah mereka itu bosan? Tidak. Mereka itu semangat. Kenapa? Banyak darah-darah baru yang masuk ke Tianxi. Banyak member-member baru yang masuk ke Tianxi yang punya potensi yang bisa mereka garap. Jadi mereka tidak akan bosan. Kebanyakan yang saya tanya, Pak, kenapa ikut DC bisa bosan? Pak, kenapa ikut NDT bisa bosan? Pak, kenapa ikut OP bisa bosan? Kebanyakan jawabannya adalah tidak bawa orang ke pertemuan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak masalah pertemuannya, yang masalah adalah Anda tidak bawa orang ke pertemuan. Sehingga Anda datang ke OP, Anda datang ke GOP, Anda datang ke DC, lu lagi, terakhir bosan, terakhir stres.
Masalah bukan stres bosannya. Masalahnya Anda tidak bawa orang baru. Setuju nggak teman-teman? Kalau setuju di kolom chat dulu dong, tulis setuju-setuju. Setuju nggak? Nah, ini banyak yang setuju sama saya nih. Asik, berarti nggak salah saya dong ya. Ya. Kalau tidak bawa orang baru pasti bosan, teman-teman. Percaya saya, ya. Ibaratnya kalau kita bawa orang baru, mungkin pemateri kita itu belum maksimal sebagainya pun, kita pun semangat. Kenapa? Ada orang baru, ya. Oke, pelan-pelan kita kupas ya. Ini kayak kupas bawang ya. Nah, tujuan pembahasan ini adalah memberi pemahaman benar tentang mengapa harus berbisnis dan alasan mengapa bidang MLM, serta yang terakhir itu adalah mengapa Tien Syariah. Nah, saya melihat beberapa teman-teman ketika cerita tentang 6 pilar, ketika cerita tentang kekuatan perusahaan Tianxi, itu banyak di antara teman-teman, ya saya yakin mungkin di sini tidak ada lah ya, banyak teman-teman yang suka cepat men-skipkan aja. Padahal mungkin beberapa poin-poin utama kekuatan di perusahaan Tianxi itu yang sebenarnya bisa membuat mereka menjadi wow, ini Tianxi luar biasa. Wow, ya. Tapi kalau teman-teman nggak mampu untuk memberikan the power, ya, kekuatan power daripada perusahaan Tianxi, tentu mereka biasa aja, samalah kayak bisnis yang lain. Nah, seperti itu. Ya. Pembekalan pengetahuan ini dibutuhkan ketika seorang member bergabung di bisnis Tianxi sehingga tidak terjadi misleading dan mampu menyelesaikan tugas awal sebagai seorang member pemula. Oke, kita akan mulai masuk. Kenapa bisnis? Ya, member pemula harus memahami beda antara ESBI dan mengarahkan kepada mereka bahwa kuadran B adalah kuadran yang terbaik untuk mereka. Ya, mungkin teman-teman sudah bosan lah kalau lihat ini. Ya, siapa sudah bosan lihat ini? Yang mungkin kalau disuruh tidur pun mungkin tulis pakai tangan nulis SBI mungkin udah jago nulis ya, pasti akan bosan. Tapi teman-teman pernah perhatikan nggak bahwasannya dari keempat kuadran ini, kuadran B adalah kuadran yang terbaik. Dan pernahkah teman-teman untuk memberikan paradigma yang benar ini ditanamkan sedalam-dalamnya ke benak pikiran daripada prospek kita? Ya, kalau prospek kita itu seorang pebisnis, pasti dia setuju. Kalau prospek kita itu seorang karyawan atau prospek kita itu seorang profesional, nah ini tugas teman-teman lebih berat untuk memberikan pemahaman yang benar bahwasannya business owner adalah the best choice. Ya, investor bagus nggak? Bagus, tapi tidak ada yang dari E ataupun S bisa lompat ke investor. Jarang sekali. Kebanyakan harus lewat bisnis dulu, karena investor-investor yang jago, yang handal, kebanyakan dari kuadran B. Ya, jadi teman-teman jangan coba-coba ya. E dan S itu belum selesai, jangan coba-coba lari ke I. Ya, Anda akan, istilah orang sekarang apa? Boncos ya. Anda akan bangkrut, rugi ya. Anda harus ke B dulu, ke pebisnis dulu, business owner dulu. Oke ya. Ini saya tidak jelaskan detail. Ini hanya pemahaman awal untuk teman-teman. Mengapa perlu bisnis? Bebas waktu. Berbisnis bebas waktu menentukan prioritas waktu bekerja dan berbisnis. Ya. Kenapa berbisnis? Bebas finansial. Hasil dari bisnis menggunakan sistem. Ya, ini ya, ingat lagi ya, bisnis yang menggunakan sistem ya, bukan bisnis yang bisnis-bisnian, ya. Bisnis siluman bukan, yang bisnis yang menggunakan sistem akan berkelipatan, multiplikasi sehingga kualitas hidup akan meningkat dan bebas dari kemiskinan. Bisnis itu adalah salah satu kuadran yang memberikan potensi penghasilan tidak terbatas. Oke, karyawan terbatas nggak? Terbatas, ya. Profesional terbatas nggak? Terbatas. Satu hari cuma 24 jam. Bisnis terbatas nggak? Tidak terbatas. Apalagi bisnis Tianxi. Tien Syariah, ya. Yang keempat, membantu orang lain. Dengan berbisnis membuka banyak lapangan usaha atau pekerjaan, maka hal itu juga membantu orang lain mendapatkan pekerjaannya. Ya, jadi ini sangat benar. Nah, kita akan masuk ke poin kedua. Ya, poin pertama itu mengapa bisnis. Jadi orang yang sudah serius mau merubah nasib di bisnis Tianxi dan dia serius mau sukses, dia bilang saya mau sukses up, saya serius ini betul-betul mau ikut sistem, mau ikut upline supaya saya bisa seperti upline, punya penghasilan, punya pencapaian reward dan sebagainya. Oke, berarti kita tanamkan pertama itu adalah kenapa Anda harus bisnis. Dan Anda tanamkan pebisnis beda dengan karyawan. Di mana karyawan punya peraturan, tapi kalau satu hari 8 jam kerja, ya 8 jam aja. Malam karyawan tidak mau diganggu. Ya, tapi beda dengan pebisnis. Pebisnis itu waktu berbisnisnya ya kadang bisa 24 jam. Ya,
Kapan downline lagi telepon kita jam 9, jam 10 malam, kadang telepon mau curhat, mau konsultasi, emang kita bisa tolak. Aku nggak mau konsultasi kalau jam 10 malam. Kalau jam 9 malam handphone saya sudah saya tutup. Wis, upline yang sombong. Ya, lama-lama jaringan menghilang satu persatu ya. Tentu kita tetap terima ya. Nah, itu makanya kenapa pebisnis beda dengan karyawan ataupun profesional. Nah, yang kedua yang akan kita tanamkan itu adalah kenapa networking. Seorang member pemula yang setelah dia memilih mau berbisnis, dia harus paham mengapa pebisnis itu senang mengembangkan jaringan. Nah, saya kasih tadi kepada teman-teman. Apa yang sama Anda lihat daripada berbagai logo brand yang ada di tampilan ini? Apa yang sama dari mereka? Teman-teman bisa jawab di kolom chat. Apa yang sama? Jangan bilang, Pak, sama-sama ada gambar. Sama-sama warna-warni. Sama-sama ada tulisan. Anak TK pun tahu ya. Ayo, banyak cabang. Oke, Pak Yasin. Oke, boleh. Teman-teman lain. Sama-sama menjual. Pak Fatur Rohim ya. Sama-sama jaringan. Sama-sama punya sistem. Ya, oke, benar ya. Jadi merek-merek yang ada di sini itu adalah sama-sama punya sistem dan sama-sama membangun jaringan. Cuma kebanyakan ada yang membangunnya dari sistem franchise, ada membangun dari buka cabang dan sebagainya. Nah, WeTV nggak bangun jaringan, tapi dia membangun aplikasi ya. WeTV tahu ya teman-teman ya. Sekarang kita nggak ada nonton TV ya. Masih ada yang nonton TV ya. TV saya di rumah itu sudah sebulan tuh nggak dibuka loh. Teman-teman masih ada yang nonton TV ya. Kalau masih ada, waduh. Zaman sekarang tuh TV itu berdebu ya. Kebanyakan nontonnya pakai YouTube, pakai WeTV, pakai handphone ya. Sekarang nonton di handphone ya. Nah, WeTV itu adalah satu televisi berbayar ya, satu program berbayar di online di mana dia kembangkan terus jaringan juga. Kenapa saya bilang kembangkan jaringan? Dulu awal WeTV muncul itu kebanyakan film-film dari Cina, dari Barat. Nah, sekarang WeTV banyak film-film lokal. Artinya apa? Dia juga kembangkan supaya variasi film-film ini makin banyak, supaya para user-user daripada WeTV itu makin banyak dan kecantol untuk berlangganan WeTV. Ya, saya tahu karena saya juga sering nonton WeTV ya. Kalau lagi capek, lagi iseng, kadang suka mau nonton WeTV sebentar. Oke. Nah, kenapa mereka membangun jaringan, teman-teman? Yang pertama, semua bisnis itu membangun jaringan. Tidak ada bisnis yang tidak membangun jaringan, ya. Tidak ada bisnis yang bisa berdiri sendiri tanpa didukung jaringan konsumen, penjual, dan distributor. Teman-teman, di sini saya cerita lengkap ya, konsumen, penjual, dan distributor. Artinya, sebuah bisnis kalau tidak ada konsumen bukan bisnis. Sebuah bisnis tidak ada penjual bukan bisnis. Sebuah bisnis tidak ada distributor bukan bisnis. Bisnis yang kuat adalah bisnis yang terbentuk dengan adanya jaringan konsumen, ada jaringan penjual, ada jaringan distributor. Ya, One Vision sendiri, support system kita, mengajarkan kita bahwa kita harus melayani berapa konsumen. Coba di kolom chat dulu. Ada nggak One Vision ngajarin kita itu harus melayani sekian konsumen? Nah, konsumennya berapa? 10 sampai 20. Ya, 10. Ya, minimal 10. Ya, benar. Artinya apa, teman-teman? Artinya apa? Artinya bahwasannya kita tidak bisa berbisnis kalau kita punya grup, itu semua adalah grup pembangun jaringan. Tapi tak ada konsumen. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, belum tentu pembangun jaringan itu bisa konsumsi produk lebih banyak daripada konsumen. Ya, nah, jadi jangan kita jangan kita mengabaikan yang namanya konsumen. Apalagi di dalam lapangan, ya sepengalaman saya 15 tahun di bisnis MLM dan juga di lapangan, saya banyak menjumpai leader-leader besar justru lahir dari konsumen produk. Setuju nggak? Leader-leader besar justru lahir awalnya hanya konsumsi produk. Setuju nggak? Kalau setuju di kolom chat dulu, tulis setuju. Setuju, yes, mantap. Nah, artinya apa? Artinya jangan pernah menyepelekan konsumen. Hari ini dia jadi konsumen, mungkin dia akan belanja produk sama kita. Dia akan pakai kalsium lah, zinc lah, spirulina lah. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, setelah kesehatan dia itu sembuh,
Dia melihat Anda itu begitu positif, begitu antusias melakukan servis kepada dia, begitu baik informasi pelayanan kepada dia. Dia tanya, bisnisnya gimana? Sebenarnya bisnisnya susah atau gampang? Nah, kalau dia sudah menyerahkan diri untuk bisa menjalankan bisnisnya, itu paling ciamik lah, kata orang Jawa ya. Ciamik itu bahasa apa? Bahasa Jawa ya. Yang paling mantap pokoknya ya. Yang paling hebat ya. Kenapa? Seorang konsumen ketika dia jadi pembangun jaringan, omsetnya dapat, jaringannya dapat. Setuju Bapak Ibu? Nah, Anda harus paham. Ya. Nah, tapi di dalam grup Anda juga tidak boleh tidak ada penjual. Anda harus ada penjual. Pak, kita di MLM itu tidak boleh jualan. Wih, asumsi. Asumsi atau fakta. MLM nggak boleh jualan, asumsi atau fakta. Jualan silakan. Ya. Tapi, terutama yang paling penting adalah membangun aset, yaitu menjadi distributor ataupun pembangun jaringan. Kita tidak bisa pungkiri, di dalam 100% grup kita, pasti ada konsumen, ada penjual, dan ada pembangun jaringan. Setuju? Kita tidak bisa, Pak Erwin, saya mau perfect lah. Di dalam grup saya itu, saya mau semuanya itu adalah anak muda, pembangun jaringan. Kalau yang mak-mak, saya nggak mau. Kalau konsumennya bapak-bapak yang minum produk banyak itu, saya nggak mau. Nggak apa-apa lah, omset saya kecil. Yang penting saya semua pembangun jaringan. Kira-kira ada leader yang berdoa seperti itu nggak? Ya, saya pikir leader itu mungkin sudah 20 tahun tidak pernah keluar daripada dunia persilatan ya. Semedi di dalam gua ya. Oke. Sebuah jaringan bisnis yang sehat harus ada konsumen, penjual, dan distributor. Oke. Tetap yang paling penting pembangun jaringan. Pembangun jaringanlah yang membuat Anda bisa membangun aset. Penjual dan konsumen hanya membangun omset. Bukan berarti omset tidak penting. Omset dan aset harus sama-sama ada. Ya, kalau aset itu dari Bandung ya, ASEP ya, aset dari Bandung ya, yang saya bantu aset, ASET ya. Jadi omset ataupun aset kita semuanya mau. Cuma bagaimana cara kita mengkombinasikan keduanya supaya jaringan kita tetap sehat. Silakan konsultasi sama upline leader Anda. Oke, saya tidak bisa memberikan konsultasi kepada Anda. Selanjutnya, jika Anda tidak membangun jaringan, Anda tidak sedang berbisnis. Setuju? Setuju ya. Jadi, ya kalau tidak bangun jaringan bisa berbisnis. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa MLM sih? Bisnis banyak macam nggak? Banyak. Bisnis asuransi, bisnis properti, bisnis jual makanan, bisnis apa lagi? Banyak ya. Nah, seorang member pemula harus memahami mengapa dia harus MLM. Kenapa dia harus bangga sebagai seorang distributor MLM. Yes, ya. Keras ini Pak Erwin ngomongnya ya. Mengapa dia harus bangga dia sebagai seorang pembangun jaringan? Mengapa dia harus bangga dia sebagai seorang pebisnis Tien Syariah? Pak, apa kabar? Apa kerjaan sekarang, aktivitas sekarang? Saya member, nggak berani dia ngomong, saya member Tien Syariah. Nah, kenapa? Kenapa dia nggak bangga? Berarti dia belum menghasilkan daripada bisnis Tien Syariah. Atau kepercayaan diri dia ada yang salah. Atau dia tidak jalankan bisnisnya, hanya ikut-ikut nebeng aja jadi member gitu loh. Ya. Oke, kita akan belajar. Kenapa harus MLM dan bukan bisnis konvensional? Saya bagikan jadi 3 kategori, ya. Yang simpel aja, bisnis konvensional pertama. Ya, contoh Auto 2000, Matahari, Samsung, ya. Auto 2000 jual apa, teman-teman? Jangan bilang ke saya Auto 2000 tuh jual cabai. Coba di kolom chat dulu. Auto 2000 jual apa? Ya. Kalau ikut training Pak Erwin itu harus aktif ya, harus aktif ya. Kenapa? Supaya nanti kita belajarnya juga sama-sama bisa dapat ya. Jualnya mobil, otomotif. Ya, oke. Nah, kalau Samsung jualannya apa? Pak Teddy, pakai bahasa barat lagi, car. Samsung jual HP, iya. Samsung elektronik lah ya, TV, blender, elektronik semua ada. Oke, benar, setuju, setuju. Ini adalah bisnis konvensional. Ada kategori bisnis yang kedua, bisnis franchise. Oke? Kentucky Fried Chicken, ya. Ini gambar kakek tuanya tetap senyum. Kenapa? Karena setiap kita belanja ayam goreng dengan dia, maka keluarga dia ataupun siapapun ya, beliau kan sudah almarhum ya, itu sudah mendapatkan royalti daripada omset ayam goreng yang kita beli dari dia. Pizza Hut, Indomaret,
Misui, Starbucks. Nah, ini Misui ini lagi tren ini. Saya nggak tahu di daerah Anda ya, tapi kalau di Medan tuh lagi tren. Orang sampai berbondong-bondong untuk ngantri untuk beli es krim yang harganya nggak sampai 20.000. Suruh antri antri setengah jam dia mau gitu loh. Aneh ini orang ya. Tapi itu benar-benar nyata dan terjadi ya. Di tempat teman-teman sudah ada Misui belum? Coba. Misui itu jualannya apa? Ada yang tahu nggak? Coba di kolom chat dong. Melimpah, udah banyak. Sudah, ada Pak, es peta. Oke, tasik belum ada, minuman. Ya, es krim lah ya, minuman, es krim ada. Ya, campur-campur ya. Nah, kategori ketiga adalah ini. Persona franchise. Tien Syariah. Ya. Jadi sebenarnya kategori bisnis itu kalau kita mau sederhana ada 3. Dan satu hal yang teman-teman harus ingat, satu hal, banyak bisnis konvensional, ini dari pemahaman bisnis ya. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya juga seorang pebisnis ya. Selain daripada saya di manajemen Tianxi, saya juga di Medan ada bisnis toko cat dan bahan bangunan. Ya, istri yang handle. Dan saya juga tahu dunia bisnis seperti apa. Tapi teman-teman tahu nggak? Bisnis konvensional, lama-kelamaan akan mulai berubah menjadi bisnis franchise. Ya, bisnis konvensional lama-kelamaan akan berubah menjadi bisnis franchise. Contoh, paling gampang, Erafon. Erafon itu kan jual handphone, ya. Sekarang sudah mulai bergerak ke franchise. Ya, di banyak daerah itu sudah punya buka toko-toko kecil Erafon, satu ruko bisa. Ya, kita nggak tahu Matahari Department Store ke depan itu akan di-franchise-kan nggak? Nanti banyak pengusaha-pengusaha yang beli franchise Matahari, mereka buka sendiri toko, jual baju, jual ini dan sebagainya. Bakal ke depan seperti itu. Dan satu lagi untuk teman-teman paham, bisnis franchise lama-kelamaan akan menjadi personal franchise. Oke? Kenapa seperti itu? Saya ingin tanya, teman-teman. Kentucky Fried Chicken, Indomaret, Pizza Hut, Starbucks, itu ada pakai membership nggak? Kalau ada pakai membership, jawab di kolom, ada. Ada nggak pakai membership? Ada kan? Iya. Ke depan itu nanti akan ada get member, teman-teman. Kemarin saya ke Batam ya, 2 minggu, berapa ya? Bulan lalu, saya jumpa seorang leader muda ya, Pak Fadil ya, Pak Fadil bintang 5 dan dia bawa seorang teman dia juga. Kita ngobrol-ngobrol di lobi hotel. Temannya itu kebetulan juga Gojek ya, Gojek online. Saya tanya dia, Pak, sekarang Gojek bagaimana? Wah, sekarang kalau mau daftar Gojek, kalau kita bisa bawa teman untuk daftar jadi driver Gojek, kita juga dapat poin loh. Nanti poinnya itu bisa dicairkan berupa uang loh. Jadi semua orang berlomba-lomba menggunakan konsep persona franchise atau network marketing. Jadi teman-teman saya ingin tanya, Tien Syariah ataupun Tien Internasional ya, berdiri tahun 95, di Indonesia berdiri tahun 2000, sampai sekarang sudah ada sekitar 23 tahun. Kita sudah 23 tahun yang lalu menjalankan bisnis networking persona franchise. Kita ini adalah konsep bisnis yang sangat maju ke depan. Setuju nggak, teman-teman? Bangga nggak, teman-teman? Berbisnis sebagai pebisnis Tien Syariah. Harusnya bangga. Sesuatu yang belum dilihat banyak orang, Mr. Lee sudah lihat dan dia membangun bisnis Tien Syariah ke Indonesia. Jadi apa yang teman-teman kerjakan sekarang bukan bisnis recehan, bukan bisnis kacang goreng, bukan bisnis kecil. Teman-teman yang teman-teman jalankan itu adalah konsep bisnis itu terbarukan, paling baru. Yang konvensional mau jadi franchise, yang franchise ke depan mau jadi personal franchise. Bisa saja ke depan besok lusa tetangga rumah Anda itu adalah jadi agen Kentucky Fried Chicken. Anda mau beri Kentucky Fried Chicken, nggak perlu datang ke restoran Kentucky. Keseberang aja tetangga pesan ayam 10, nanti dia dapat komisi dia yang akan pergi beli Kentucky Fried Chicken. Bisa nggak seperti itu? Akan terjadi, teman-teman. Cepat atau lambat. Nah ini, kita harus membuka wawasan kita, membuka pikiran kita bahwasannya bisnis ini adalah bisnis masa depan. Jadi ketika ada yang tanya, Erwin, sekarang kamu bisnis apa? Saya jadi seorang pebisnis Tien Syariah. Wih, bangga. Bukan saya pebisnis. Ya.
Apa tuh? Apa tuh? Orang nggak kedengaran ya. Harus bangga dengan perusahaan sendiri. Harus bangga karena teman-teman memilih bisnis MLM. Oke? Bukan money game ya, bukan MLM abal-abal yang di luar sana, tapi bisnis jaringan yang benar-benar. Apalagi sudah ada syariah. Oi. Ya. Oke, dapat ya? Nah, kita akan lanjut. Saya agak lambat step by step ya. Jadi biar teman-teman bisa dapat pemahamannya yang pas. Nah, mau tahu nggak perbedaan kategori bisnis konvensional franchise dan personal franchise? Ya, pertama ya dari segi modal. Konvensional modal besar, franchise modal besar, personal franchise relatif kecil. Apalagi TNC. TNC itu sangat baik sekali. Ya, pertama masuk kalau nggak punya modal 99.000 dulu, sudah bisa jadi member, sudah bisa bisnisnya. Nanti sedikit-sedikit kumpul konsumsi produk sebagainya. Nanti mau jadi membership bronze. Nanti pelan-pelan bisa upgrade ke silver, bisa upgrade ke gold, bisa upgrade ke platinum. Teman-teman, saya punya pengalaman 15 tahun di perusahaan MLM. Ada sekitar 3 atau 4 perusahaan MLM mantan saya. Itu kalau orang masuk member, di awal sudah ditodong. Lu mau member apa? Kalau bulan ini nggak ambil membership apa, bulan depan tuh nggak bisa ambil lagi. Nggak dapat lagi diskon ekstra yang besar. Jadi TNC itu luar biasa nggak? Sangat-sangat luar biasa. Teman-teman melihat nggak dari sudut pandang ini? Ayo. Ya. Oke. Kedua, dari perizinan. Konvensional ngurus izin gampang nggak? Susah. Franchise? Susah. Ya. Kita mau lulus sebagai pemegang merek, sudah bayar uang ke pihak pemilik merek. Kita contohlah, saya mau buka Misui di Medan, di Jalan Veteran, ya. Saya mau buka Misui di Medan di Jalan Veteran. Bosnya Misui yang di Jakarta ataupun manajemennya akan datang survei dulu. Lu punya Misui itu gimana? Dan sebagainya. Kalau sudah lulus semua itu baru izinnya bisa keluar. Oke? Nah, kalau mau masuk member Tianxi, gampang atau susah? Apakah ketika mau masuk member Tianxi itu leader Anda ataupun upline Anda ataupun sponsor Anda tanya, kamu pekerjaannya apa? Saya pekerjaannya karyawan swasta. Oh, karyawan nggak bisa masuk Tianxi. Tianxi itu pengusaha, nggak bisa. Sorry ya. Kamu latar belakang apa? Saya tidak ada kerjaan, saya mocok-mocok ya. Kadang disuruh jadi kuli bangunan. Kadang kalau disuruh jadi supir serak. Oh, Tianxi lu nggak boleh masuk ya. Nggak boleh. Tianxi itu hanya dari level yang punya penghasilan 5 juta ke atas baru boleh masuk Tianxi. Apakah seperti itu Tianxi? Seperti itu nggak Tianxi? Coba jawab dulu di kolom chat. Seperti itu nggak? Sangat mudah masuk, bermodal KTP dan uang untuk daftar dan beri produk. Tidak. Nah itu. Satu hal yang kita harus bangga ketika kita masuk menjadi member Tianxi Indonesia, One Vision, leader Anda, sponsor Anda, tidak pernah tanya apa latar belakang Anda, warna kulit Anda apa, suku bangsa Anda apa, ras Anda apa, Anda itu matanya itu normal atau agak miring ke samping, agak kero, jalannya itu Anda agak pincang atau tidak, nggak peduli Anda cantik, ganteng, jelek, susah dilihat atau apa, tetap asal bayar 99.000 belanja satu produk, tetap jadi member Tianxi. Luar biasa nggak Tianxi? Luar biasa kan? Nah ini, pernah nggak jelaskan yang begini itu ke domain Anda? Hal sepele, ketika kita cerita sebagai leader, mereka akan push Tianxi. Luar biasa. Itu yang Anda harus tanamkan sebagai leader. Rasa kebanggaan mereka menjadi member Tianxi. Bukan ketika sudah masuk member, belum apa-apa, belum paham Tianxi, langsung target tiket. Oh, bulan depan ada OP ya. Orang stres duluan, belum apa-apa di target tiket. Itu cara yang salah. Pak, kalau gitu target tiket salah nggak? Nggak salah. Pemahaman yang benar tentang Tianxi didahulukan dulu. Pemahaman yang benar tentang bisnis didahulukan dulu. Ketika mereka paham, ketika mereka tahu ini bisnis mereka sendiri, ini membangun aset, baru kita cerita bulan depan ada OP, kamu target tiket ya 10 lembar, bisa nggak? Siap nggak? Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan nodong orang di awal, tapi tidak dikasih pembekalan pemahaman yang benar. Yang jadinya apa? Muntaber, mundur tambah berita. Gila,
Saya baru mau masuk member, baru disuruh bayar 99.000 dan satu produk. Baru saya mau belajar bisnisnya. Ini sudah ditodong. Bulan depan ada OP, suruh jual 10 tiket. Atau minggu depan ada OP. Stres, teman-teman. Stres. Nggak zaman lagi MLM seperti itu. Ya, harus ubah mindset kita ya. Kalau masih pakai mindset yang lama, matilah kita. Mati. Ya, oke. Selanjutnya. Ya, skill. Kalau konvensional itu tidak diajarkan ya. Yang hanya boleh tahu rahasia resep itu adalah keluarganya sendiri ya. Kalau masak nasi goreng enak, bumbunya seperti apa dia nggak ngajarin ke orang lain ya. Tidak diajarkan. Franchise diajarkan, tapi tidak dikasih tahu. Pokoknya kalau kamu ayam goreng Kentucky, kamu goreng itu tepung dan sebagainya itu kita udah campur aduk. Kamu tinggal pakai aja, tinggal goreng aja. Tidak dikasih tahu itu bawangnya berapa on, itu apakah ada bumbu ini bumbu itu tidak. Kenapa? Kalau dikasih tahu nanti kita buat sendiri apa Kentucky Fried Chicken-nya. Kalau Tianxi diajarkan, bahkan punya sekolah bisnis. One Vision kita malah menjadi sekolah bisnis terbaik di dunia. Asik nggak join Tianxi? Asik dong, ya. Letak. Kalau bisnis konvensional, tempat tertentu. Kalau tempatnya tidak strategis, nggak bisa. Franchise juga harus strategis. Apalagi jarak antara satu franchise dengan franchise lain harus berjauhan. Kalau ada satu restoran Kentucky, kita nggak bisa bangun di sebelah Kentucky Fried Chicken lagi, nggak bisa, ya. Oke, harus jaraknya sekian kilometer. Persona franchise, Tianxi. Anda jalankan Tianxi di mana saja, benar? Apakah pernah dilarang oleh upline Anda? Nah, ini kalau dilarang tuh saya mesti cross check ini. Upline-nya siapa ini ya? Gawat ini. Apakah upline Anda pernah melarang Anda kalau Anda prospek orang, harus prospeknya itu di rumah mewah. Nggak boleh prospek orang di jalan ini masuk gang, nggak boleh. Anda harus joinkan orang itu harus yang pengusaha. Tidak boleh joinkan orang itu yang level-level karyawan. Ada nggak dilarang upline? Coba di kolom chat dulu. Ada nggak? Yang penting bernyawa. Iya. Yang bukan hanya bernyawa, Pak. Bernyawa dan punya budi akar pekerti. Ya. Kalau bernyawa, semut juga bernyawa ya. Tapi nggak bisa kita crossing ya. Oke. Selanjutnya, potensi penghasilan konvensional tergantung skala bisnis. Ya, bisnis konvensional bisa sangat besar. Jujur, ada yang besar sekali. Ya, franchise tergantung skala bisnis. Ya, kalau kita punya franchise Indomaret di Medan, kita punya 10 cabang, Indomaret itu punya kita semua. Ya, mungkin bisa. Ya, tapi satu lagi, persona franchise. Bisnis kita berskala internasional. Setuju nggak? Hari ini, ketika Anda prospek malam ini, seorang member bilang, ya, saya siap bergabung, saya bayar 99.000, saya beli satu odol, Oracle, Tianxi, saya jadi member, downline Anda yang baru bergabung itu dia bukan join ke Tian Syariah Indonesia saja, tapi dia sudah masuk ke skala internasional. Dia boleh kembangkan nggak jaringan Tianxi di Malaysia? Boleh nggak? Ke Hong Kong, kemana saja? Boleh, ya. Bayangkan ya, kita punya Pak Haji Agus ya, yang dari Makassar, leader director dari Makassar, punya jaringan begitu besar di Malaysia. Oke? Kenapa Pak Haji Agus bisa punya jaringan begitu besar di Malaysia? Karena di awal dia bergabung, dia tidak dilarang oleh Tianxi untuk tidak boleh kembangkan jaringan di luar negeri. Bisnis kita luar biasa nggak? Mantap nggak bisnis kita? Kalau mantap, coba dong di kolom chat bilang mantap, mantap, mantap. Mantap nggak? Iya. Jadi ini kita belum masuk ke inti ya. Kita masih baru kecek-kecek ini kulit-kulitnya aja ya teman-teman ya. Jadi kalau selepas trainingnya Pak Erwin, kalau saya jumpa teman-teman teman-teman sekalian di lapangan, apakah mungkin yang dari Jawa, Surabaya, dari mana itu kita jumpa di Jakarta lagi ada event-event besar, ataupun teman-teman yang Sumatera itu jumpa saya itu di Medan, di Pekanbaru, di Padang, dimanapun. Kalau jumpa saya itu rasa kebanggaan dengan Tianxi-nya itu masih belum mantap, maka saya akan mumikan teman-teman. Saya akan lempar ke laut bebas, Samudra Hindia ya, biar teman-teman berpikir dulu. Oke, bercanda ya. Kalau orang Medan gitu ya, kalau training itu tidak pernah ngomongnya bagus-bagus ya, selalu hajar-hajaran. Cek golongan darah, Pak Kuswanto. Oke, saya lanjut ya. Mengapa bisnis MLM? Konsep bisnis masa depan.
Saya nggak perlu cerita lagi. Tadi sudah teman-teman tahu. Potensi income tidak terbatas ya. Nggak perlu cerita lagi ya. Ada banyak contoh. Pak Louis, Pak Naga, Pak Haji Agus ya. Banyak leader-leader yang luar biasa yang sukses ya. Melipat gandakan waktu, tenaga, omset ya. Saya nggak perlu cerita lagi, teman-teman pasti sudah tahu. Ini penting. Bisnis ini adalah bisnis gotong royong. Membangun tim sukses, maka kita juga sukses ya. Bisnis yang sangat indah. Bisnis di luaran sana, apakah bisnis franchise, apakah bisnis konvensional, itu harus ada yang mati baru kita bisa hidup. Benar? Ada yang lesu baru kita bisa hidup. Tapi Tianxi luar biasanya. Downline sukses, kita makin sukses. Crossline sukses, kita makin terbakar. Kita semangat. Persaingan positif. Kita juga mau maju terus. Upline kita maju terus, kita juga semangat untuk ngejar upline. Jadi ini adalah bisnis gotong royong. Ya, orang lain sukses, kita juga pasti akan sukses. Dan ini adalah salah satu profesi termahal di dunia. Itu sudah ada survei. Ya, teman-teman nanti ngecek di internet aja. Sudah survei. Profesi termahal di dunia itu salah satu itu adalah bisnis network marketing. Dan modal kita sangat terjangkau. Oke, mantap. Nah, kita akan masuk ke intinya ya. Ini udah jam berapa? Ini kita belum masuk ke inti itu sudah jamnya udah jam berapa nih? Ini kita belum masuk inti. Tenang, inti ini saya mudah-mudahan tuh sekitar 30 menit saya selesaikan ya. Nanti detail materi presentasinya saya akan kirim, teman-teman bisa baca, bisa pakai untuk kebutuhan teman-teman di lapangan ya. Ikut training Pak Erwin aman. Kita nggak pernah simpan-simpan materi training. Semua kita bagikan untuk teman-teman di lapangan bisa pakai untuk trainingkan domain-domain Anda ataupun untuk teman-teman bisa belajar kembali ya. Sebab utama mengapa bisnis Tianxi adalah solusi terbaik. Boleh gunakan lebih dari satu alasan untuk yakinkan prospek. Penggunaan tergantung kondisi di lapangan ya. Di sini saya telah mengumpulkan ada 25 sebab utama mengapa bisnis Tianxi adalah solusi terbaik. Mengapa perusahaan Tianxi adalah yang paling baik. Kepingin belajar nggak teman-teman? Kalau kepingin belajar, coba dulu di kolom chat. Ya, yes. Atau lanjut. Baru saya cerita nih. Kalau enggak, ya enggak cerita nih. Ya. Wis. Mantap. Lanjut. Oke, kita akan lanjut. Ya. Pertama, founder Tianxi, Mr. Li Qingyun, itu adalah pengusaha terkaya nomor 2 di China. Berdasarkan International Daily News, Mei 2004. 2004 saja beliau itu nomor 2 terkaya di China. Ya, jangan tanya sekarang bagaimana ya di internasional di dunia itu dia terkaya nomor berapa ya, jangan tanya lagi. Nah, saya ambil dari data terbaru, itu dari data di tahun 2023, update yang terbaru. Beliau itu punya penghasilan itu sekitar 400 miliar per bulan. Itu 2023, ya. Dan biasanya pastinya ini bukan yang paling maksimal, ya. Harusnya itu lebih daripada 450 miliar per bulan. Teman-teman, kalau kita kepikiran dulu ya, visualisasi dulu. Kalau setiap bulan, nggak usah jauh-jauh lah. Teman-teman punya penghasilan 1 miliar per bulan aja. Seperti Pak Louis, seperti Pak Naga, dan teman-teman yang lain, leader-leader director kita. Kira-kira mau diapain ya uangnya ya? 1 miliar aja per bulan. Mr. Lee itu 450 miliar per bulan. Ini menandakan apa? Mr. Lee tidak membuka perusahaan Tianxi pun dia juga sudah sangat kaya, sudah sangat sukses. Tianxi ini hanyalah salah satu perusahaan beliau. Oke? Kira-kira poin 1, deal nggak? Teman-teman, deal nggak bahwa ini adalah salah satu sebab utama kenapa pilihan kita itu ada pada perusahaan Tian Syariah. Deal nggak? Kalau dia cowoknya deal. Baru saya lanjut nih. Oke, deal. Mantap ya. Oke. Kita maju yang kedua. Tenang teman-teman, ini nanti teman-teman bisa ambil, bisa download aja, nanti saya akan kirim. Satu-satunya pebisnis MLM yang mendapatkan Doktor Honoris Causa dari UNESCO PBB. Yang setahu saya ya, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak pebisnis MLM lainnya yang dapat Doktor Honoris Causa. Atau paling tidak ini adalah yang pertama mendapat. Ya, nanti saya ubah. Satu-satunya pebisnis MLM yang pertama mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari UNESCO PBB. Nah, ini berapa penghargaan beliau? Saya nggak perlu baca lah. Kalau baca itu wah, luar biasa nih. Menjadi entrepreneur terbaik lah, bla 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 dan sebagainya. Saya skip aja. Jadi teman-teman tahu. Nomor 2, deal. Dia teman-teman nomor 2. Pak, aku boleh minta
PPT boleh Pak, seabrek-abreknya boleh ya. Asal nanti kalau memang ada jaringan, ada member di Medan, di Sumatera, kasih ya sumbang omset juga ya. Nodong omset ini ke leader. Enak ini kalau nodong omset ke leader. Apalagi leadernya lagi semangat ya. Kita langsung nodong omset ke leader. Oke, deal ya. Oke, sip. Saya masuk ke nomor 3. Pemilik bisnis yang sangat loyal, aktif dalam kegiatan sosial, menyumbang lebih dari 200 juta USD, senilai 3 triliun kepada berbagai program charity di dunia. Dan data ini saya tarik itu sampai 2010. Sekarang 2023. 13 tahun yang lalu, beliau itu sudah menyumbang senilai 3 triliun. Apalagi sekarang ya, mungkin bisa aja di angka 10 triliun atau 8 triliun. Ya, ini beberapa kegiatan-kegiatan. Ini data-data real, ya data real. Yang saya ambil dari internal perusahaan dan juga ambil dari website kita. Ya, ini real, ini real. Saya sudah mensamarikan kepada teman-teman. Teman-teman tinggal pakai aja materi ini. Deal nomor 3. Deal kita lanjut. Ya, kayak jualan aja kita ya, mesti deal dulu baru lanjut. Oke, keempat. Tian Syariah merupakan salah satu anak perusahaan Tian Group, konglomerasi yang berdiri sejak tahun 95, dah telah go internasional tahun 98. Nah, ini adalah lini usaha dari Tian Group. Teman-teman, pernah nggak teman-teman cerita kepada member-member teman? Member-member pemula, prospek-prospek Anda, bahwasannya Tian Group itu sangat besar. Nah, Anda cerita. Anda jangan tahunya, yang saya tahu kan cuma Tianxi Indonesia, yang saya tahu kan cuma kantor pusatnya di Jakarta. Nah, kalau orang Medan kita bilang tuh tak tabok nanti ya. Artinya kalau prospek punya background perusahaannya begitu bagus, begitu luar biasa, punya berbagai lini usaha, ya dijual dong. Backgroundnya begitu bagus, masa nggak dipakai untuk prospek? Pakai dong, ya. Ya, saya nggak perlu baca lah. Capek baca, udah banyak ya. Rumah sakit, e-commerce, retail, finansial, perdagangan internasional, tour and travel, perhotelan. Bahkan berapa teman-teman leader-leader senior kita yang sudah pernah ke China ya, ke perusahaan pusat kita itu sudah melihat seberapa luasnya kompleks perusahaan kita. Ya, punya pabrik, punya ini, punya itu, semua punya. Ya, sampai bus yang antar jemput itu juga busnya sendiri. Nah, bayangkan. Ya. Nah, jadi saya nggak perlu cerita ya. Kita akan lanjut ya. Saya nggak perlu tanya lagi lah, deal atau tidak, pastinya sudah deal. Ya. Nah ini. Teman-teman jarang untuk promosi ini. Saya ke lapangan tuh melihat teman-teman jarang promosi ini. Kebanyakan hanya sekilas cerita tentang TNS Group, punya perusahaan ini, komplek industrinya luas, ini, itu, sebagainya. Nah, teman-teman kan banyak sekali lupa cerita nih. Padahal ini sangat luar biasa. Apalagi untuk apa? Kalau teman-teman mau prospek orang yang middle up, prospek pengusaha-pengusaha, prospek karyawan-karyawan, para manajer, para direktur di bank, direktur pabrik, manajer di perusahaan-perusahaan top, perusahaan-perusahaan besar, mungkin Astra Group lah, Auto 2000 lah, di grup Samsung, grup mana, teman-teman mau prospek orang yang middle up, sekali lagi, teman-teman wajib cerita ini. Apa ini? TNS Group merupakan salah satu grup perusahaan yang tercepat menembus pasar internasional Amerika, Rusia, dan Eropa. TNS Group berdiri tahun 95. Tahun 98, beliau sudah go internasional. Perusahaan umumnya itu membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk bisa masuk ke market internasional. TNS Group hanya butuh waktu 3 tahun. Teman-teman tahu nggak ini? Pak Erwin, saya tahu, tapi saya nggak ini adalah potensi yang kita bisa cerita merupakan kekuatan Tianxi. Nah, hari ini saya kasih tahu. Teman-teman lebih paham, benar? Coba teman-teman tanyalah pengusaha-pengusaha yang punya pabrik-pabrik besar, ketika mereka mau ekspor ke luar negeri dan sebagainya, mereka butuh berapa lama untuk meyakinkan market-market luar negeri untuk menerima produk-produk mereka? Lama loh, Bo. Bisa 5-10 tahun, bisa 20 tahun. Apakah ini merupakan salah satu keunggulan Tianxi yang tidak terdapat di bisnis MLM lainnya? Jika ya, jawab di kolom chat ya. Ya nggak ini? Saya izin minum teman-teman ya. Ya. Mantap. Jadi kita lanjut ya. Materinya sangat daging.
Iya, daging semua nih. Tapi ada sayurnya lah ya. Kalau makan daging terlalu banyak, nggak ada sayur juga nanti bisa sakit ya. Kecuali kita ada konsumsi chitosan, spirulina ya. Oke, saya lanjut. Nomor 6. TS Group memiliki jaringan bisnis lebih dari 200 negara dan telah membangun cabang di lebih dari 156 negara. Nah, ini teman-teman sudah tahu ya. Ini yang biasa teman-teman katakan ya. Tapi luar biasa ya. Lebih dari 200 negara, cabangnya aja sudah lebih dari 156 negara. Anda ngecek perusahaan MLM mana yang punya cabang di 156 negara. Ngecek coba. Mungkin bisa dihitung jari kalaupun ada ya. Kebanyakan pun mungkin ada tapi banyak yang sudah tutup atau apa. Kita ada di 156 negara, teman-teman. Anda wajib berbangga ya. Jadi kedepannya kalau prospek orang tentang Tianxi, cerita background perusahaan, itu wajahnya senyum, bangga ya. Jangan pernah cerita ini loh perusahaan Tianxi tapi nunduk, malu-malu. Ya, kalau begitu Anda nggak bangga dengan perusahaan sendiri. Sama bisnis sendiri tidak bangga, gimana Anda bisa berhasil? Oke, dapat ya teman-teman ya. Oke, lanjut saya. Salah satu perusahaan MLM yang paling lengkap sertifikasi. Dapat sertifikasi syariah, baik produk maupun sistem bisnisnya. Nah, nggak perlu saya sebut di sinilah. Teman-teman sudah tahu dan biasanya sudah sering promosi. Ya, saya lanjut. Perusahaan yang mempunyai konsep kesehatan warisan kerajaan kuno 5.000 tahun dari China. Yang diproses dengan teknologi canggih. Nah, ini sering Pak Louis sering katakan. Teman-teman, saya mau bawakan materi ini, saya belajar dulu ya, 6 pilar ya. Jadi saya nggak sembarang bawakan ya. Saya dengan Nekpi juga ya. Enak aja ya. Lu pikir Pak Erwin sembarang ngecos aja keluar cerita tentang potensi Tianxi ya. Karena saya baru 2 tahun di Tianxi ya, 15 tahun itu di perusahaan yang lainnya. Tapi saya yakin saya harus belajar cepat ya. Jadi saya belajar Nekpi ya. 6 pilarnya Pak Louis saya belajar benar. Nah, Pak Louis mengatakan satu hal ini bagus juga, teman-teman harus tahu. Produk kesehatan kita itu dulunya itu yang gunakan itu raja-raja Cina. Oke, ya. Jadi kalau Anda punya member, Anda punya konsumen, itu kalau konsumsi produk Tianxi, itu konsumsi produk yang dulunya itu adalah dikonsumsi oleh raja-raja di Cina 5.000 tahun yang lalu. Ya, jadi vitaminnya raja-raja kita konsumsi sekarang loh. Malah kita jual. Ya kan? Mungkot yang 30 kapsul, mungkot yang berapa kapsul, berapa duit sebotol. Nah, kalau dulu di Cina itu mana bisa dijual dan dikonsumsi untuk rakyat jelata, untuk masyarakat umum, nggak bisa. Ya, itu pun sudah jadi satu nilai jual. Ya, konsep kesehatan, bla bla bla. Nah, keseimbangan metode pengelolaan timur dan pengelolaan barat. Oke, saya tidak terlalu detail. Pokoknya di poin nomor 8 Anda harus ingat vitamin kita adalah vitamin raja. Udah selesai, nggak usah yang lain. Oke. Nomor 9. Kalsium Tianxi mendapat penghargaan spesial gold medal. Nah, teman-teman pernah kaji nggak ini? Pernah paham nggak ini? Saya dapatkan ini, saya ketika seorang leader kita di Medan, nggak tahu dia hari ini ikut Zoom saya atau enggak, One Diamond Gold Lion, Pak Johan Henry, itu leader diamond kita yang di Medan, dia cerita bahwasannya penghargaan spesial gold medal dari pameran Universal Panama Amerika itu penghargaan bergengsi loh. Ya, ketika dia cerita kepada Donlen ketika acara apa ya, lupa saya, OP atau GOP, saya nangkap, wah ini luar biasa benar, tapi kok nggak banyak orang yang mempromosikan. Ya, pameran Universal Panama itu ada pameran internasional untuk produk berkualitas dari berbagai negara. Jadi Kalsium Tianxi mewakili negara China mendapatkan penghargaan spesial gold medal. Sekali lagi ya, Kalsium Tianxi mewakili negara China dan mendapatkan penghargaan spesial gold medal. Artinya apa teman-teman? Produk di China aja begitu banyak yang hebat-hebat dan luar biasa. Tapi Tianxi punya kalsium bisa mewakili negara. Dilombakan lagi di Amerika untuk perlombaan sedunia dan dapat penghargaan spesial gold medal. Bukan silver ya. Bukan bronze ya, bukan starter kit 995, oh bukan. Oke, gold medal ya. Artinya apa? Artinya kalsium kita diakui dunia. Oke, kalsium kita diakui dunia. Bangga nggak teman-teman? Deal nggak? Nah, kalau dia coba dong di kolom chat deal dulu. Biasanya tahu nih teman-teman sudah pada mabuk, ngantuk atau apa? Atau masih semangat ini? Bangga ya? Deal ya? Oke, kita lanjut masih semangat?
Kalau masih semangat bisa sampai jam 10 malam nih Pak Erwin cerita. Ah, enggak lah ya. Mudah-mudahan enggak sampai jam 10 kita udah selesai. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Varian produk TNC sangat luas dan dikonsumsi lebih dari 46 juta keluarga di seluruh dunia. Nah, poin nomor 10, kekuatan TNC apa yang ditonjolkan? 46 juta keluarga di dunia sudah pakai produk TNC. Jadi kalau ada prospek Anda, konsumen Anda masih ragu, produk apa? Ini nanti abal-abal, nanti nggak ada pomnya, nanti ini ketok aja kepalanya. Oh enggak. Ya, prospek nggak boleh diketok kepala ya, nanti ngasih ke omset ke kita. Kita akan ngomong, Bapak Ibu ketinggalan zaman loh. Tianxi itu di seluruh dunia 46 juta keluarga sudah pakai produk Tianxi. Oh, apalagi cerita? Nggak ada ya. Jadi tidak diragukan lagi. Apalagi TNC China itu punya varian produk yang sampai kosmetik, perawatan wajah, sampai ke produk-produk elektronik. Nah, di Indonesia masih belum. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita akan nambah terus produk-produk yang baru dan kayaknya dalam waktu dekat kita akan munculkan kopi Tianxi, Cold Cafe ya, kopi Tianxi, dan bulan 11 kita akan munculkan essential oil ya. Essential oil itu ada satu minyak ekstrak yang dipakai untuk orang mau slimming, pengurusan badan langsing ya, untuk orang nafasannya biar bagus. Yang satu lagi untuk sleeping, orang yang susah tidur nanti pakai essential oil akan gampang tidur. Akan luncurkan, tunggu tanggal mainnya. Oke, tidak boleh bocor di sini ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini. Entah teman-teman pernah cerita nggak tentang marketing plan-nya Tianxi ya? Marketing plan Tianxi konsepnya hybrid. Kenapa menggunakan konsep hybrid? Memaksimalkan penghasilan dari para member. Leader-leader wajib paham. Ya, kalau leader-leader tidak paham, tolong konsultasi berguru lagi sama upline di atas. Saya tidak begitu paham marketing plan, saya mau belajar ulang. Ya, kalau leader belajar marketing plan nggak salah ya. Kalau member pemula belajar marketing plan, ya mungkin agak mabuk-mabuk ya. Mungkin fokus utamanya bukan belajar marketing plan dulu ya. Fokus utamanya itu paling tidak dia tahu hitung bonus sponsor, beberapa bonus yang simple. Selebihnya itu langsung tendang dia ke lapangan untuk prospek, untuk closing, untuk jualan, untuk home meeting, untuk presentasi. Ya, kalau member pemula ya. Di sini nggak ada member pemula kan, tenang. Karena nggak ada member pemula, Anda tidak akan ditendang upline Anda ke lapangan. Tapi kalau Anda yang sudah disebut leader, bintang 7, bintang 8. Kalau Anda tidak paham marketing plan Tianxi, silakan bertobat, kembali ke jalan yang benar ya. Silakan bertobat, cari upline ya, curhat ya, ngaku dosa sama upline ya. Nah, marketing plan Tianxi konsepnya hybrid, artinya marketing plan yang unik menggabungkan model breakaway dan model binary. Oke. Model breakaway, saya di MLM lama ya, MLM lama saya itu breakaway. Model breakaway adalah model yang sangat cocok untuk orang yang suka jadi konsumen ataupun penjual. Untuk pembangun jaringan, breakaway itu agak lambat. Oke, tapi kita menggabungkan breakaway dan binary. Binary itu sangat cepat untuk pembangun jaringan. Teman-teman, kedua hal yang positif dari model breakaway itu kalau bahasa saudara model matahari ya, kalau teman-teman nggak paham ya, sama model binary, masing-masing punya keunggulan. Kita gabungkan menjadi marketing plan Tianxi yang konsepnya hybrid. Kira-kira luar biasa nggak? Mantap nggak? Deal nggak? Nah, kalau deal, tolong di kolom chat tulisnya deal. Kalau sudah deal, teman-teman banyak nggak kasih tahu kepada member kita? Mungkin member-member yang dia sudah bintang 5, sudah bintang 6, yang dia sudah sewajibnya itu belajar tentang marketing plan. Kasih tahu mereka. Kita konsepnya hybrid. Artinya, kalau mereka mainnya itu suka mainnya jualan, mainnya konsumen, itu mereka mainnya omset penjualan. Tidak ada salah. Oke? Kalau dia itu mainnya itu banyak pembangun jaringan, banyak sponsor orang, banyak rekrutmen dan sebagainya, mainnya itu omset perkembangan. Hebatnya di Tianxi, omset perkembangan dan omset penjualan bisa gabung jadi satu. Dan itu keunggulan kita. Pernah cerita nggak ke orang-orang bahwasanya kita marketing plan Tianxi itu hybrid? Atau Anda hanya mengandalkan motivasi saja untuk closingkan orang jadi member? Motivasi sekarang udah nggak laku. Ya, motivasi itu penting untuk jaga semangat. Tapi juga kita sebagai leader harus punya skill, punya keahlian, punya keterampilan. Apalagi prospek kita zaman sekarang sudah canggih-canggih.
informasi sudah sangat lancar. Tinggal ketik di Mr. Google aja, dia sudah tahu semuanya tentang Tianxi. Kalau kita tidak mampu membungkus perusahaan kita menjadi sebuah yang sebuah cara-cara yang lebih asik untuk menceritakan keunggulan perusahaan kita, yang rugi kita. Oke? Deal? Coba dong, kalau dia di kolom chat tulis deal. Biarlah saya lanjut. Oh, Pak Janu, luar biasa ya. Ketinggalan peringkat ini. Nggak kebaca nih, kecepatan nih semua ada deal. Oke, saya lanjut ya. Kedua, akumulasi tanpa batas. Setiap member berpotensi naik peringkat. Ya, ini yang sering diceritakan teman-teman prospek ketika prospek di lapangan ya. Akumulasi PV menentukan peringkat dari bintang 4 sampai executive director. Tidak ada turun peringkat dalam Tianxi. Menjaga loyalitas member lama agar senantiasa berprestasi karena sistem akumulasi yang tidak hangus dan PV-nya. Artinya apa? Inti di poin nomor 12 itu adalah teman-teman leader ya. Ini yang ngaku leader ya. Teman-teman leader, sadarkah Anda kalau member-member lama Anda yang sudah mati, yang sudah pingsan, yang sudah setengah pingsan, yang sudah setengah hidup, atau yang lagi mabuk, kalau Anda cerita bahwasannya TNPV akumulasi tanpa batas, dan Anda yang setiap member yang sudah join Tianxi, itu berpotensi untuk dapat naik peringkat-peringkat baru di Tianxi, karena tidak ada sistem hangus. Kira-kira itu bisa jadi satu alasan kuat nggak kita untuk silaturahmi ke member tersebut? Kira-kira itu bisa jadi satu hal positifnya ketika kita cerita, dia akan kembali aktif. Nah, pernah nggak ambil kehebatan daripada poin ini untuk memfollow up member-member lama? Karena ini loyalitas member lama itu terjaga. Ya, kalau dia apalagi dia ada susun jaringan di bawah dia dan jaringan di bawah dia berkembang tuh, suatu saat dia akan naik bintang 6, bintang 7, bintang 8, bahkan bisa naik jadi lion above. Pernah nggak pakai senjata ini untuk follow up member lama? Kalau belum, silakan bertobat ke jalan yang benar. Besok-besok cek daftar nama Anda, telepon lagi member-member lama Anda. Hai, sekarang Tianxi ada sesuatu yang spesial loh. Oke, lanjut. Deal? Baru 12. Ya, sudah habis suara saya. Oke, nomor 13. Persentase PV/BV dibanding rupiah cukup besar dibanding perusahaan MLM lainnya. Ini sebenarnya rahasia besar kita. Ketika awal saya bergabung di manajemen Tianxi, saya cukup shock, saya cukup terkejut. PV/BV-nya Tianxi itu luar biasa. Ya, banding rupiah itu sekitar 60-80%. Artinya apa? Artinya gini, produk yang Anda beli harganya 100.000 rupiah, poinnya itu mungkin bisa 60.000 poin, 60 poin, atau bisa sampai 80 poin. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya persentase poinnya cukup besar. Tahu nggak teman-teman? Saya di perusahaan yang sebelumnya, di Mantan, itu paling besar rupiah banding PV itu hanya sekitar 20. Paling besar pun 30. Artinya apa Bapak Ibu? Teman-teman, para leader, Anda dapat bonus dari Tianxi itu dari mana? Dari PV/BV, bukan? Nah, kalau PV/BV itu saja diberikan Tianxi itu begitu luar biasa. Saya pikir ini Tianxi ini salah hitung atau gila, atau Mr. Lee itu memang sangat dermawan ya. Dikasih sampai sekitar 60-80%, bukankah bonus dari teman-teman lebih besar daripada leader-leader MLM lain? Dengan effort ya, sama-sama leader MLM lain menghasilkan omset 100.000 rupiah, mungkin mereka hanya dapat 20.000 ataupun 20 poin. Teman-teman dengan menghasilkan omset 100.000 rupiah, teman-teman bisa ambil 60-80 poin. Bukankah ini adalah satu kelebihan dari Tianxi? Pernah pakai nggak ini? Coba di kolom chat saya mau survei dulu. Pernah nggak pakai poin nomor 13 ini untuk prospek orang ataupun untuk memotivasi dolen-dolen baru kita supaya semangat? Pernah nggak? Kalau pernah bilang pernah. Oh, ada yang belum, Pak Fatul belum ya? Nah, Pak Yasin pernah, Bu Usnul belum, Pak Radik belum. Nah, ini. Hari ini kita pakai ilmu ini ya. Senjata nomor 13 adalah PV/BV kita lebih besar dari MLM lain. Bahkan MLM lain yang parah-parah itu hanya 10% aja poinnya. Kita 80, 60-80. Gila nggak perusahaan? Iya, memang perusahaan gila ya. Makanya baru kita bisa berkembangnya begitu cepat luar biasanya.
Oke. Ini dia JOS ya Pak Janu ya. Siap, oke. Saya lanjut. Bonus sharing internasional 4% membuktikan TNC adalah bisnis Indonesia dan bukan hanya lokal di Indonesia saja. BSI ya, BSI ya. Nah ini teman-teman udah biasa lah ya. Bisnis TNC berkaliber internasional. Anda bergabung di Indonesia, Anda berpeluang membuka jaringan di luar negeri dan sebagainya. Dan tidak perlu join ulang persyaratan rumit seperti MLM lain. Nah ini penting. Banyak MLM lain, wah kita juga internasional Pak Erwin. Kita ada cabang di Malaysia, kita ada cabang di Singapura, kita ada cabang di ini, itu, dan sebagainya. Tapi ketika mau buka jaringan di cabang lain, harus join di negara lain, harus join member lagi ulang. Di TNC perlu nggak? Tidak perlu. Ya, ini kelebihan TNC nggak? Kelebihan TNC. Ya, pernah pakai nggak ini? Nggak tahu. Hari ini Pak Erwin kasih tahu ya. Jadi teman-teman di reminder kembali. Oke, 15. Special reward 2% senilai total 2,5 miliar untuk member yang berprestasi. Teman-teman, ini juga satu yang sangat berpotensi. Ya, saya kasih tahunya gini pemahamannya. Hari ini, ketika seorang member, ya, Anda lihat cara saya untuk mempresentasi ya. Hari ini, ketika teman-teman menjoinkan sebuah member, dan dia baru mungkin membeli 99.000 starter kit, sekarang masih join member gratis ya, dan satu produk, anggap sajalah beliau itu masuk paket bronze. Paket bronze itu berapa duit ya kalau kita lihat rupiah? Teman-teman, paket bronze itu berapa duit ya kalau dirupiahkan? Poinnya kan 1.300. Kalau rupiah berapa? Coba di kolom chat dulu, aku mau testing dulu. Masih semangat nggak semua? Kurang lebih 1,7. Oke, nah, seorang member bronze yang membayar 1,7 juta dan masuk member Tianxi, ketika dia sudah menyerahkan KTP dan sebagainya, dan ketika teman-teman menyerahkan produk yang dia pilih dan diberikan kepada dia, ketika waktu itu Anda salami dia. Selamat Pak Andi. Contoh, nama membernya Pak Andi. Selamat Pak Andi. Perusahaan Tianxi telah menyediakan reward sebesar 2,5 miliar kepada Pak Andi. Kira-kira kalau cerita begini semangat nggak beliau? Coba saya mau tahu. Semangat nggak? Di kolom chat dulu. Coba jawab dulu. Semangat nggak? Pak Andi, selamat bergabung di bisnis Tianxi. Ini barangnya Pak Andi. Pak Andi bergabung dengan membership Bros. Ini barangnya Bapak. Oke. Satu lagi kabar gembira untuk Pak Andi. Pak Andi, selamat. Perusahaan Tian Syariah Indonesia telah menyediakan reward kepada Bapak senilai 2, miliar. Dia kan semangat nggak? Semangat, bukan semangat lagi loh. Nggak usah suruh prospek, dia prospek sendiri loh. Nggak usah suruh buat daftar nama, dia buat daftar nama sendiri loh. Nggak usah buat janji temu, dia buat janji temu sendiri. Kenapa? Disediakan 2,5 miliar. Dia akan tanya, loh kok bisa ya? Kok Tianxi kenal saya ya? Kok dia bisa kasih saya budget 2,5 M? Iya, untuk member-member yang mencapai prestasi. Jadi Pak Andi, kami berharap Pak Andi akan mencapai prestasi. Dan perusahaan sangat loyal memberikan reward senilai 2,5. Saya ingin tanya kepada teman-teman, ada nggak perusahaan MLM, bisnis MLM lain, leader MLM lain, yang ketika prospek, habis itu dia salami dan dia bilang, perusahaan kita ada sediakan 2,5 M ya untuk diambil. Ada nggak perusahaan lain berani ngomong begitu? Ada nggak? Nggak ada. TNC berani nggak? Berani. Ada, maka di presentasinya One Vision sudah ada ya. Di DC juga ada. Bukan hanya ada bukti lagi. Nah, nengok di sini slide-nya. Saya ada buat kan? 2021 ada berapa orang yang sudah dapat reward. Terbukti, teman-teman ya, bukan kacang goreng ya, bukan asal cuap, terbukti. Bukti penerimaan special reward itu transparan. Nah, ini yang saya buat di sini. MLM yang pertama menyatakan telah menyiapkan 2,5 M kepada setiap member prestasi. Kalau tadi teman-teman mendengar cara saya mempresentasikan ataupun memotivasi member-member baru seperti ini dan mereka menjadi semangat, kira-kira susah lagi nggak kita buat jadwal pertemuan? Susah lagi nggak kita target tiket kepada dia? Susah lagi nggak kita untuk, yuk kita home meeting yuk kita telepon ini yuk kita ke prospek ini yuk kita ke ini, susah lagi nggak? Tidak. Masalah terbesar adalah kita terlalu lama
masuk ke rutinitas sehingga kita tidak melihat kekuatan perusahaan kita dari sudut pandang yang berbeda. Hari ini Pak Erwin kasih tahu. Terlalu lama kita pakai kacamata kuda. Zaman sekarang tidak lagi ada kacamata kuda. Kacamata itu yang kacamata kayak Pak Erwin, yang harus bisa lihat semuanya dan melihat dari sudut pandang berbeda. Cara Anda presentasi lebih penting daripada isi presentasi. Cara Anda prospek lebih penting daripada prospek itu sendiri. Cara Anda mempromosikan Tianxi lebih penting daripada hanya sekedar informasi tentang Tianxi. Oke? Hari ini belajar sesuatu, teman-teman? Kalau belajar sesuatu, coba di kolom chat jawab, belajar. Yes, yes, yes. Jadi hari ini sebenarnya saya bukan mau cerita 25 sebab utama bisnis Tianxi itu luar biasa. Kalau teman-teman betul-betul bisa melihat kehebatan Tianxi, sebenarnya mau cipta sampai 30, sampai 40, sampai 50, kekuatan bisnis Tianxi ada. Sudut pandang lebih penting daripada apa yang terlihat. Cara melihat lebih penting daripada apa yang terlihat. Oke? Paradigma lebih penting. Harus punya paradigma yang benar. Ya, itu ajaran One Vision. Oke? Yes ya, belajar sesuatu ya. Kita lanjut ya. Oke ya. Karena waktu mungkin saya agak cepatin ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang kecapean. Oh, udah mau jam 9 ya. Kasih saya waktu 10 menit lagi. Saya akan selesaikan. Ya, 10 menit lagi bisa ya teman-teman ya. Poin 16. Perusahaan MLM pertama di Indonesia yang memberikan reward berupa mobil Mercedes-Benz ataupun BMW secara tunai. Dan bukan DP. Setuju di sini? Setuju? Coba kalau di kolom chat, setuju, jawab setuju, ataupun deal. Setuju ya? Oke. Banyak perusahaan MLM lain kasih hadiah reward berupa DP. Kita tidak. Kita tunai. Pernah nggak pakai kekuatan ini untuk bisa closingkan prospek Anda? Wah, Pak Erwin, saya tahu bahwasannya reward kita tuh dapat Mercedes-Benz, dapat BMW, leader-leader saya yang di atas itu semua dapat. Tapi saya nggak pernah pakai ini untuk prospek. Ya, kasihan deh lu. Senjata gitu tajam nggak mau dipakai untuk prospek. Ketika dipakai, orang akan terkejut. Tianxi luar biasa ya. Langsung closing. Ya, ratusan mobil Mercedes-Benz telah dibagi sejak awal perusahaan berdiri. Yang dibagi perusahaan adalah mobil, bukan DP mobil. Kril? Kril ya, lanjut. Asik. Perusahaan MLM yang memberangkatkan ratusan ribuan member untuk jalan-jalan ke negeri ke 5 benua dan ratusan negara. Teman-teman, kita bukan Tianxi bukan hanya memberatkan ke satu tujuan yang yang jaraknya pendek. Oh, nanti dapat reward ke Hong Kong. Enggak, yang jauh ada, yang pendek ada, yang Malaysia, Singapura juga ada. Setahun kalau bukan masa-masa corona ya, tahun itu paling tidak itu ada 3 sampai 4 destinasi para leader berangkat ke luar negeri. Nah, ini poin ya. Nomor 18. Perusahaan MLM yang pecah rekod yang memberangkat lebih dari 6.400. Ini pasti teman-teman pernah cerita lah, karena ini memang ada di slide presentasi kita, ya. One Vision merupakan support system terbaik dari seluruh support system yang ada di Tianxi Group di dunia. Bahkan leader-leader seperti Pak Louis, Pak Naga diundang ya ke China untuk mengajarkan tentang support system One Vision itu seperti apa. Nah, bangga nggak Anda di dalam support system One Vision? Bangga nggak? Harusnya Anda bangga. Dan itu menjadi nilai jual nggak? Nilai jual, teman-teman. Ya, jangan pikir bukan nilai jual. Itu nilai jual yang luar biasa tuh. Ya, oke, nomor 20. One Vision memiliki serangkaian alat bantu terlengkap yang membantu member Tianxi Syariah untuk mencapai kesuksesan. Ya, baca buku-buku positif. Ini bukan buku One Vision, tapi buku-buku yang disarankan One Vision ya. Cash for Kuadan, Business School, berpikir berjiwa besar, mencari kawan dan pembantu orang lain, dan ada NetP. Ya, sudah ada alat bantu, sekolah bisnisnya lengkap. Apalagi yang dicari, ya. Nggak usah lagi kayak orang buta meraba-raba, ini gimana cara jalan dan sebagainya. Sudah ada, ikutin aja sistemnya, selesai. Oke, nomor 21. Sistem pertemuan terlengkap sesuai kebutuhan market, mentor-mentor yang terbukti berhasil. Nah, apalagi yang diragukan? Ya, ada OP, ada DC, ada Vision Seminar, ada pertemuan bersyarat, ada CM, CPM, ada Loyal Weekend, ada Live, ada DHO, apalagi lengkap, komplit ya. Dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah semua ada.
spesialisasi juga ada. Udah, nggak usah pikir jauh-jauh. Ya, udah join aja. Nyerah aja langsung join TNC. Oke. Nah, One Vision melahirkan ribuan leader sukses berprestasi. Ya, Pak Rizky Kanata, ada Pak Haji Agus, Pak Naga, Pak Louis. Jadi nggak ada diragukan lagi tentang TNC dan One Vision. Ya, tinggal gas aja jalan. Sistem sudah ada, perusahaannya begitu solid, produknya begitu luar biasa, programnya semua begitu hebat, tinggal gas aja jalan. Apalagi yang kurang. One Vision menunjukkan CD NetP secara konsisten rutin setiap bulan sebagai bentuk komitmen support pengembangan diri. Apalagi sekolah bisnisnya itu setiap bulan luncurkan CD-CD pembelajar untuk Anda belajar. Teman-teman, yang di grup, apakah ada berlangganan NetP nggak? Coba tolong jawab dulu. Nah, nanti saya survei ya, saya ngecek ya. Saya ngecek ke One Vision ini ada nggak? Coba kalau ada, bilang ada. Berlangganan ada ya. Nah itu. Sudah berlangganan didengerin nggak teman-teman? Atau hanya jaga image? Karena upline selalu langganan lo. Karena saya mau capai lawyer, karena saya mau ke lawyer weekend lo. Karena saya mau capai ambassador, saya mau capai majesty, saya mau capai CP, maka saya suruh beli lo donen-donen saya, padahal saya sendiri pun tidak dengar lo, ya. Kalau zaman sekarang masih ada leader-leader seperti itu, kasih tahu saya, kita ikat sama-sama, kita lempar ke laut, ya. Sudah disediakan satu CD untuk pembelajar, tinggal belajar, tinggal dengar aja, pun tidak mau. Mau jadi apa orang itu? Hah? Jadi tinggal kita nyanyi sebuah lagu aja, tiada maaf bagimu ya. Suruh dia lompat sendiri ke laut bebas. Oke. Ya, tapi jangan ya, jangan, ini cuma bercanda ya. Jadi kalau Anda leader-leader, sekali lagi mohon maaf, kalau Anda punya downline Anda belum berlangganan NetP, jangan suruh dia loncat ke laut ya. Nanti meninggal anak orang ya, susah kita nanti jadi upline-nya ya. Oke, nanti bilang wah pengajaran Pak Erwin tuh Pak Erwin dari Medan tuh ngajarin ya, kalau ada downline tidak langganan NetP, nanti tendang aja ke laut gitu loh. Nggak usah kawan sama orang begitu. Jangan ya. Mungkin bisa satu hal gini. Kenapa banyak member kita yang ketika kita tawarkan NetP dia tidak mau berlangganan dan sebagainya? Pertama mungkin nggak ada duit, ya. Nah kita bisa arahkan bagaimana dia punya penghasilan dari bonus-bonus TNC. Yang kedua itu adalah mungkin dia bukan member pembangun jaringan, oke? Dia hanyalah konsumen, dia hanyalah penjual. Kalau dia bukan pembangun jaringan, Anda paksa untuk berlangganan NetP, dia berlangganan nggak? Saya rasa nggak. Atau bisa aja dia berlangganan. Tapi bulan depan ketika Anda telepon dia, kalau ada Om Erwin cari, bilang sama Om Erwin, Mama lagi ke pasar ya. Bilang sama Om Erwin, Papa lagi di toilet. Dia menghindar dari kita. Kenapa? Karena market yang berbeda, tipe member yang berbeda, itu memerlukan penanganan yang berbeda. Tidak semua orang bisa kita suruh dengarkan CD NetP. Ya, nanti Anda akan menjadi leader ataupun upline yang semua orang nggak suka. Kemana-mana jumpa, udah NetP belum? Ya, walaupun NetP sangat bagus, tapi untuk pembangun jaringan. Kecuali dia adalah konsumen, ataupun dia penjual yang sudah menyerahkan diri untuk jadi pembangun jaringan. Nah, orang-orang seperti itu, boleh Anda kasih tahu NetP suruh dia langganan. Kalau dia belum menyerahkan diri, jangan dulu. Step by step. Boleh kita pinjamkan NetP CD-nya 1 biji, suruh dia dengar dulu. Pancing-pancing dulu. Kalau dia sudah, enak ya bisnisnya ya, ada ya sekolah bisnisnya ya, ada ya pengembangan dirinya ya, aku mau loh diajarin lebih dalam lagi tentang ini. Nah, berarti dia sudah menyerahkan diri untuk join system. Oke, lanjut. One Vision nomor 24 merupakan salah satu support system terbaik yang senantiasa memberikan program jalan-jalan Carnegie secara konsisten. Benar atau benar? Benar nggak? Teman-teman, beberapa yang qualified ke cruise kan nanti tanggal 2 Juli ya. 2 Juli mau ke cruise kan? Sampai tanggal 5 atau tanggal 6 ya. Setuju nggak ini teman-teman? Coba dulu di kolom chat. Setuju nggak? Deal nggak? Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu ya. Tidak semua support system di perusahaan MLM yang bisa membuat program yang membuat member-membernya hanya dari belanja CD NetP, hanya dari belanja beberapa poin-poin dan omset juga lah ya, persyaratan omset bisa memberatkan dolen-dolennya itu untuk ke luar negeri. Biasanya hanya perusahaan. Jadi teman-teman, awalnya ketika saya masuk TNC jadi manajemen, aku pun terkejut. Wah,
perusahaan TNC sudah kasih ya, reward ke sini, ke situ, dan sebagainya. Dari support sistemnya juga kasih. Wah, ciamik banget. Saya bilang, ini legit banget nih jadi leader-leader di TNC. Ya, dari dari PBO kita kejar, kita bisa ikut WHO ke luar negeri. Habis PBO dikejar, omset naik, programnya perusahaan juga capai. Jadi sekali kejar, 2-3 pulau terlampaui. Asik nggak? Keunggulan nggak tuh kita? Pernah nggak pakai kekuatan ini untuk menceritakan betapa bangganya, betapa beruntungnya para member-member bergabung dengan TN Syariah dan One Vision? Pernah nggak pakai senjata ini? Nah, pertanyaan saya di situ. Kalau pertanyaan saya, apakah Anda tahu ada WHO? Tahu. Yang saya tanya bukan itu. Itu pertanyaan anak TK. Yang saya tanya itu, apakah leader pernah pakai nggak kekuatan senjata ini untuk lebih meyakinkan member-member pemula kita bahwasannya TNC dan One Vision adalah terbaik. Pernah nggak? Oke. Wah, kalau pernah mantap. Mantap, mantap, mantap. Siap. Terakhir, sebagai support system TN Syariah, OV juga lazim memberikan berbagai bantuan kemanusiaan untuk bencana di dunia. Ya, di Indonesia, sorry. Di Indonesia. Ya, ini saya belum dapat gambar-gambar yang terbaru. Ini saya masih caplok-caplok beberapa gambar yang masih lama. Ya, mudah-mudahan nanti slide saya bisa saya perbaiki, bisa dapat gambar-gambar yang lebih baru. Ini juga luar biasa. Bukan hanya TN Syariah saja, bukan hanya TN di China, yang ketika ada bencana dan sebagainya, itu bantuan kemanusiaan itu jalan. One Vision-nya sendiri, support sistemnya sendiri pun melakukan bantuan kemanusiaan. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman untuk tidak join TNC. Tidak ada alasan lagi teman-teman untuk ngeluh prospek susah, ditolak susah, saya dihina orang Pak, saya bawa tiket 10 Pak, yang datang OP itu cuma 1 Pak, 9 tiket saya hangus. Nggak ada alasan. Ini bisnis masa depan. Saya sudah cerita A sampai Z. Inilah semua kekuatan, semua rahasia kekuatan daripada perusahaan TNC dan One Vision. Yang ada itu adalah fokus, follow the system, upline konsultasi dengan baik, lakukan program-program kerja, dan bergerak ke lapangan. Ya, tidak menjadi orang yang hanya banyak bacot, tahu banyak bacot ya teman-teman ya, banyak cerita, banyak diskusi, banyak belajar, tapi tidak bergerak ke lapangan. Dia akan jadi seorang pembelajar sejati, tapi bukan pebisnis sejati. Yang kita mau teman-teman adalah menjadi pebisnis sejati, bukan hanya pembelajar sejati. Oke? Apakah Anda siap membangun aset bersama TN Syariah dan One Vision? Kalau siap, tolong di kolom chat down tulis siap. Siap? Wis, mantap. Oke, dengan Anda siap menjadi pebisnis One Vision, membangun aset bersama TN Syariah dan One Vision, maka berakhirlah training saya pada malam hari ini. The Power of TN Syariah 2025, sebab utama mengapa Anda memilih bisnis TNC Syariah. Ya, jadi jangan pernah malu lagi. Ya, harus yakin dan percaya. Ya, saya tunggu teman-teman di puncak kesuksesan. Hari ini karena cukup malam, saya tidak buka jalur konsultasi. Dan juga kenapa saya tidak buka, karena Anda lebih baik konsultasi sama upline leader Anda. Hari ini tugas saya hanya sharing, mereminder teman-teman untuk kita berbagi, untuk teman-teman bisa memahami sebenarnya TNC itu seperti apa, sebenarnya One Vision itu seperti apa, dan sebenarnya Anda bisa gunakan 25 senjata yang mungkin ya teman-teman tidak perlu gunakan semua senjata. Cukup hanya gunakan 3-4 senjata saja, seorang prospek pasti akan closing. Seorang member pemula pasti akan yakin. Seorang yang sudah yakin pasti akan kejar PBO, akan kejar reward dan sebagainya. Ya, kalau Anda langsung ajarkan 25 rahasia itu mabuk, khawatirnya mabuk. Ya, domain Anda akan mabuk ya, kasihanlah kalau dia terlalu mabuk ya. Terlalu semangat juga berbahaya, teman-teman. Ya, terlalu lemas, terlalu tidak bersemangat juga bahaya. Jadi yang penting itu adalah ritme semangatnya itu teratur, tersistem, dan menghasilkan untuk kemajuan daripada bisnis kita. Oke, itu saja yang hari ini bisa saya sampaikan. Materi nanti saya akan share-kan di grup. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Kalau materinya ada yang salah dan sebagainya, saya kirimkan bentuk PowerPoint. Silakan Anda edit sendiri. Pakai sebebas-bebasnya. Kita tidak ada rahasia. Oke, terima kasih. Sukses semuanya. Bye. Selamat malam semuanya.